Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Kamis 13 Maret 2014. Serangkaian berita yang sudah kami siapkan, di antaranya mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara, serta pemerintahan Provinsi Riau memperpanjang masa tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Mantan Gubernur Riau HM Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau. Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus korupsi kehutanan dan kasus suap Pekan Olahraga Nasional atau PON Riau tahun 2012 silam. Hukuman 14 tahun penjara terhadap mantan Gubernur Riau Rusli Zainal tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru Bakhtiar Sitompul di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Rabu kemarin. Rusli dinyatakan bersalah atas kasus korupsi kehutanan Riau dan kasus suap Pekan Olahraga Nasional Riau tahun 2012 lalu. Selain itu Rusli juga diwajibkan membayar denda 1 miliar rupiah dan hak politiknya dicabut. Majelis Hakim menilai Rusli terbukti melanggar 3 dakwaan sekaligus, yakni dalam kasus kehutanan, melanggar hukum karena mengesahkan badan kerja tahunan kehutanan yang merugikan negara 260 miliar rupiah. Dalam kasus suap PON Riau, Rusli Zainal dinilai terbukti memberikan perintah suap kepada anggota DPRD Riau sebesar 900 juta rupiah dan menerima suap sebesar 500 juta rupiah terkait revisi Perda PON. Menghukum terdakwa HM Rusli Zainal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun. Pihak Rusli Zainal pun langsung menyatakan banding. Menurut Rusli, putusan 14 tahun penjara oleh hakim tersebut telah menzalimi dirinya. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Sementara itu sejumlah wartawan terlibat bentrok dengan pengawal istri dari mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau. Keributan ini dipicu dari aksi perampasan kamera oleh pengawal istri mantan Gubernur Riau tersebut. Keributan ini berawal saat puluhan wartawan ingin mewawancarai Syarifah, istri kedua mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, usai sidang putusan terhadap Rusli Zainal di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Riau, Rabu. Namun Syarifah tidak mau berkomentar dan bergegas ke mobilnya. Saat itulah 3 orang pria berbadan kekar yang diduga pengawal Syarifah langsung merampas dan menepis seluruh kamera wartawan. Beberapa wartawan menegur aksi tersebut yang justru dibalas hardikan pria tersebut. Tidak terima puluhan wartawan mengejar pengawal tersebut dan terjadi baku hantam. Beruntung pihak kepolisian langsung mengamankan pria tadi dan memasukkan ke sebuah ruangan di pengadilan. Dalam negosiasi tersebut, wartawan meminta polisi memproses pria tersebut lantaran merampas dan menghalang-halangi kerja wartawan. Permintaan itu disanggupi polisi dan wartawan pun akhirnya membubarkan diri. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Sebuah kantor partai politik di Aceh kembali dilempar granat oleh orang tak dikenal. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material akibat pelemparan granat tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa itu. Namun, karena sedikitnya saksi, pihak kepolisian sulit menemukan pelaku. Menjelang pemilu 9 April mendatang, sebuah kantor partai politik di Aceh kembali dilempari granat oleh orang tak dikenal. Sebelumnya beberapa waktu lalu posko Partai Nasdem juga dilempari granat. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto mengakui ada peningkatan ancaman gangguan keamanan terhadap partai politik jelang pemilu. Menurut Agus Rianto, hal itu menjadi perhatian khusus bagi instansi Polri untuk mengungkap dan menuntaskan peristiwa tersebut. Agus menambahkan, Polda Aceh kini masih melakukan pendalaman terkait pelemparan granat tersebut, di mana polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan melakukan olah TKP guna mencari tahu siapa dalang dibalik pelemparan granat tersebut.
Saksi yang sudah kita mintai keterangan ada 5 orang yang kebetulan pada saat peristiwa terjadi berada di kantor tersebut. Kita sudah lakukan olah TKP dan sampai saat ini kita masih belum bisa menentukan secara pasti material yang digunakan, karena ini masih dilakukan penelitian oleh teman-teman baik dari lapor maupun dari teman-teman gegana di Polda Aceh. Tidak ada pengamanan ekstra dan penambahan personil bagi Polda Aceh untuk melakukan pengamanan menjelang pemilu mendatang. Namun Mabes Polri telah menyiapkan personilnya apabila Polda di setiap wilayah merasa membutuhkan pengamanan ekstra. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. TNI Angkatan Udara terus melakukan pencarian pesawat MH370. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.